Kamu situ tuh, ini biar ngehalangin kamu situ. Ya, sini sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ngantuk jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat jawab salamnya. Siap semuanya? Siap jawab salam yang semangat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Jawabnya gini, baik alhamdulillah, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kita kenalan dulu boleh? Ada yang udah kenal? Siapa namanya? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Namanya, nama panjangnya Kak Mansur Neonane. Siapa teman-teman? Kak Mansur Neonane. Oh, Kak Mansur Neonane. Kak Mansur Neonane. Siapa teman-teman? Kak Mansur Neonane. Bukan nenek-nenek. Panggilnya Kak Mansur. Siapa teman-teman? Kak Mansur Neonane. Yang ini siapa namanya? Kak Mansur. Ah, kurang kenceng. Yang ini siapa namanya? Kak Mansur. Cakep. Nih hari ini Kak Mansur mau nanya, teman-teman angkat tangan jawab saya. Siap semuanya? Oke. 1, 2, 3. Belum. Sini. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Anak pintar? Anak hebat? Anak ayam? Jadi anak ayam. Ya Allah. Siapa yang mau jadi orang hebat? Orang pintar? Orang hutan? Orang hutan. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Harusnya Maulid Nabi yang diundang itu Ustaz. Kenapa yang diundang orang gila ya? Astagfirullahaladzim. Sekarang Kak Mansur nanya, teman-teman jawab lagi. Yang kenceng, siapa yang pengen masuk surga? Bundanya nggak mau. Mau tangan bareng-bareng ya. Siapa yang pengen masuk sumur? Siapa yang pengen masuk sumur? Siapa yang pengen masuk surga? Masuk angin. Ya Allah. Kalau lihat wajah Kak Mansur, kira-kira Kak Mansur dari mana? Ada yang tahu? Papua. Selain Papua? Inggris. Depok. Selain Depok? Nggak mungkin ada orang Depok buram-buram begini. Mana lagi? Jepang. Tadi kamu sebut apa? Jawa. Oh, bukan. India. Di Gria. Ada yang bilang orang Jawa. India. Oh, India. Masa orang India. Dari Nusa Tenggara Timur. Wow. Spesial. Hari ini Kak Mansur mau berkisah buat teman-teman semua. Kalau Kak Mansur bilang tepuk satu, Kak Mansur punya tepukan baru dari Nusa Tenggara Timur. Kalau Kak Mansur bilang tepuk satu, teman-teman gini. Yes gitu ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Jangan. Ada tepuk tiga, tepuk dua gini. Gitu ya. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Cilupak ke temannya. Yang tepuk tiga cilupak ke temannya.
gitu ya. Tengok ke kiri atau ke kanan. Kalau temannya di kanan, tengok ke kanan. Kalau temannya di kiri, tengok ke kiri ya. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Ya Allah, sekarang kawan semuanya kita pakai musiknya. Siap semuanya? Siap ya, jauh. Ya sambil tepuk tangan. Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman-teman, apa kabarmu? Hai teman, berbahagialah. Cuma tadi Muhammad tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak kalau kau anak hebat. Kalau kau anak ya Allah. Syukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada seorang anak namanya Siti. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, dagunya panjang, matanya belok. Dia anaknya soleh, biasa bangun pagi, biasa bangun sebelum subuh. Tapi hari ini ternyata berbeda. Dia semalamnya begadang main TikTok, jadi dia tidurnya kemalaman. Biasa waktu subuh akan tiba biasanya bangun, tapi dia nggak bangun. Tapi ternyata ada yang menolongnya. Ada hewan yang setiap pagi membangunkan orang di waktu subuh. Hewan apa namanya? Betul. Ada seekor ayam jantan, namanya Rahmat. Namanya Rahmat, dia terbang. Lalu dia duduk di rumah Siti, dia bersiap-siap membangunkan Siti. Tapi ternyata Siti belum bangun. Lalu dia bersiap lagi yang lebih kencang. Akhirnya Siti pun bangun. Badan aku pegal banget, semalam tidurnya nyenyak. Pegel. Ya Allah. Ya Allah, keceplosan. Dia bangun, dia kucak matanya. Dia kucak matanya. Dia nggak lupa pesan Pak gurunya. Dia nggak lupa pesan Bu Ustazah dan Pak Ustadznya. Kalau mau bangun tidur jangan lupa berdoa. Lalu dia bangun. Doa orang mati. Doa orang bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai berdoa, dia punya kebiasaan teman-teman, biasa merapikan tempat tidurnya sendiri. Tempat tidurku berantakan. Dirapikan. Kok basah spraynya? Ya. Dia selesai membersihkan tempat tidurnya, dia ke kamar mandi. Dia berangkat ke kamar mandi. Dia sampai kamar mandi, dia buka pintunya. Dia masuk ke dalam. Dia berwudu dan sholat subuh bareng ayah dan bundanya. Siapa di sini yang sering sholat subuh bareng ayah dan bundanya? Wahai
Hebat, kasih tepuk tangan dong teman-teman. Selesai sholat subuh, dia salim kepada ayah dan bundanya. Ayah. Ayah. Salim ayah. Ayah. Ayah salim. Nggak boleh dibagi dulu ya. Itu siapa ya? Oh, mereka lewat depan kita nggak pamit, nggak permisi. Mungkin mereka lagi buru-buru nak. Biarkan saja. Ayah, aku boleh nanya? Boleh, tapi kita sambil jalan ya nak. Iya ya. Ketika mereka jalan, Siti pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, Maulid Nabi itu apa ya? Oh, Maulid Nabi. Iya ya. Kan kemarin di sekolah aku ada Maulid Nabi. Oh, bagus. Ibu-ibu juga mau ada Maulid Nabi. Bagus. Bapak-bapak juga. Bagus. Terus kenapa? Maulid Nabi itu apa ya? Maulid Nabi itu adalah kelahiran Rasulullah. Hari lahirnya Nabi Muhammad. Emang Nabi Muhammad lahirnya hari apa? Hari Senin, Tanggal berapa? tanggal 12 Bulan apa? Rabiul Awal, Tahun apa? tahun gajah. Hah? Kok tahun gajah? Karena pada tahun itu ada seorang raja yang kejam. Dia punya pasukan namanya pasukan gajah. Dia iri dengan Ka'bah yang setiap harinya ramai, tapi kerajaannya sepi. Lalu sang raja pengen sekali kerajaannya ramai. Lalu dia bangun bangunan yang besar, tempat ibadah yang mewah. Dia bangun tempat ibadah. Dia tahan tiangnya. Dia tarik batanya. Lalu bangunannya sudah jadi dan megah. Dia mengutus pasukannya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa di kerajaan ada tempat ibadah yang mewah. Lalu pasukannya mengendarai kuda. Hayya. Masyarakat, di kerajaan sana ada bangunan, ada tempat ibadah yang lebih mewah daripada Ka'bah. Tempatnya adem, minum gratis, makan gratis. Tapi ternyata sebulan kemudian tidak ada masyarakat yang main ke rumah kerajaan. Akhirnya sang raja pun marah. Dia memimpin pasukannya. Hei, siapkan pasukan. Hari ini dan detik ini juga kita akan menyerang Ka'bah. Lalu mereka menyiapkan pasukan. Kamu bawa apa? Aku tuan. Iya, kamu bawa apa? Aku tuan. Iya. Aku bawa tombak tuan. Kalau kamu? Aku tuan. Iya, kamu bawa apa? Aku tuan. Iya, kamu bawa apa? Aku bawa panah tuan. Kalau kamu? Aku. Iya, kamu. Aku. Iya, kamu. Aku bawa senjata yang kecil tapi tajam tuan. Apa itu? Jarum pentul. Lalu disiapkan pasukannya. Mereka naik. Kendaraannya adalah gajah. Teman-teman, perjalanannya terus berjalan lancar. Tiba-tiba ada pasukan kuda yang coba menghalangi pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Hiya! Mau kemana kalian? Mereka beradu tenaga. Ternyata pasukan Raja Abraha lebih kuat. Semua pasukan kuda dipukul mundur. Ada yang mati, ada yang ketendang, ada yang kabur. Langsung Raja Abraha bersama gajah-gajahnya pun menuju ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pas mau dekat Ka'bah teman-teman, tiba-tiba gajah-gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha
Tiba-tiba semuanya tersungkur. Tuan, tolong Tuan, gajahnya nggak bisa jalan. Tuan, tolong gajahnya kakinya patah. Ternyata semua gajah-gajah pun mereka tersungkur. Lalu sang raja pun memerintah pasukannya untuk beristirahat. Sudah, kita semua istirahat di sini. Kita menunggu gajah-gajah ini pulih. Tiba-tiba langit mulai gelap. Tuan, itu tuh langitnya gelap Tuan, sepertinya akan hujan. Bangun tenda. Lalu mereka membangunkan tenda. Ternyata bukan awan yang gelap, tapi segerombolan burung ababil yang di kaki mereka ada apa? Ada batu panas dari neraka. Lalu mereka melemparkan kepada pasukan Raja Abraha. Akhirnya semua pasukan Raja Abraha pun mereka mati dalam keadaan yang menjijikkan. Kok bisa menjijikkan? Karena badan mereka ada yang bolong, ada yang perutnya bolong, ada yang kupingnya bolong, ada yang kepalanya benjol, ada yang keteknya bolong. Gara-gara kena batu panas dari neraka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surat apa teman-teman? Surat Al-Fil. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Kita baca bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Allah mengabadikan dalam surat Al-Fil. Lalu Allah juga mengabadikan dalam tahun lahirnya Nabi Muhammad, yaitu tahun Gajah. Tahun gajah. Apa gitu? Ternyata ada raja yang kejam ya, yang mau menghancurkan Ka'bah bersama pasukan gajahnya. Betul sekali, nak. Selesai dari peristiwa itu kurang lebih 59 hari, ternyata di sebuah gubuk yang sederhana, di sebuah gubuk yang sederhana, teman-teman, ternyata terpancar sebuah cahaya. Biasa, kota Mekah itu adalah kota yang ramai penduduknya. Ada yang minum khamar, ada yang berkuda, ada yang berteriak, ada yang berantem. Tapi ternyata teman-teman, pada malam hari itu berbeda. Tiba-tiba kotanya tenang. Cuman hanya pohon kurma yang bergoyang karena tertiup oleh sejuknya angin. Di gubuk yang sederhana terpancar sebuah cahaya yang terang. Ternyata teman-teman, pada malam hari itu lahirlah seorang manusia yang sempurna akhlaknya, yang dicintai dan dirindukan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Ternyata lahirlah seorang manusia dari rahim seorang ibu bernama Siti. Pas dia lahir, lahirnya tanpa didampingi oleh sang ayah. Usun punya cerita, sang ayah dulu ketika berusia 6 bulan di perut,
sang ayah biasa menjadi seorang pedagang. Dia berjalan untuk berdagang, tapi di perjalanan sang ayah sakit parah dan akhirnya sang ayah pun meninggal. Sehingga anak itu pun lahir dalam keadaan yatim. Sang kakek dengan senang mendengar kabar bahwa hari ini sang cucu lahir. Wah, hari ini cucu kakek lahir. Aku akan menemuinya dan menggendongnya. Lalu sang kakek pun berjalan perlahan-lahan. Lalu menggendong sang cucu. Pas digendong dan keliling Ka'bah, ada sahabat sang kakek bertanya, Tuan, siapa cucumu? Dia adalah Muhammad. Siapa namanya? Dia adalah Muhammad. Wah, nama yang baru. Nama yang belum pernah aku dengar. Lalu sang kakek pun menjawab, aku berharap kelak nanti cucuku ini banyak dihormati dan banyak bermanfaat buat orang lain dan banyak menolong. Akhirnya sang kakek pun senang dan gembira atas kelahirannya Muhammad kecil. Budayanya orang Arab kalau punya dedek bayi biasanya bukan ibunya yang menyusui, tapi mereka mencari ibu susu. Lalu ada wanita mulia yang menyusui Nabi Muhammad. Dia adalah Halimatus Sa'diyah. Dia dari sebuah kampung yang terpencil. Dia adalah orang miskin. Dia berharap ke kota bertemu dengan anaknya bangsawan. Tapi ternyata dia waktunya sudah sore, tapi belum dapat anak asuh. Pas ketika dia mau pulang, dia melihat ada seorang wanita lagi terduduk sambil menggendong anaknya. Lalu dia menghampiri. Ketika dia melihat bayinya, dia langsung bergegas menggendongnya. Si wanita Siti Aminah pun berkata, kami bukan orang kaya, kami orang sederhana, kami tidak mampu untuk membayarmu yang banyak. Lalu Halimatus Sa'diyah nggak memikirkan hal itu. Dia langsung menggendongnya lalu dibawa ke kampung. Halimatus Sa'diyah keluarga yang sederhana. Pada saat itu juga di kampung mereka mengalami kekeringan. Domba-domba Halimah pun kurus. Teman-teman, domba-domba pun kurus, tanaman-tanaman pun gak berhasil hidup dengan sempurna. Tapi dalam asuhan dia mengasuh Nabi Muhammad. Bulan demi bulan domba-domba pun kembali gemuk. Tumbuhan-tumbuhan yang dulu gersang kini menjadi subur. Karena berkat siapa teman-teman? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Lalu tiba waktunya Muhammad kecil akan dikembalikan kepada sang ibu. Halimatus Sa'diyah dengan penuh derasan air mata karena merasa sebuah keberkahan yang lebih daripada harta, kebahagiaan hati, ketenangan keluarga, kesempurnaan lingkungan yang penuh dengan keteduhan. Lalu ketika dikembalikan, Nabi Muhammad tumbuh seperti teman-teman, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Satu ketika teman-teman, Nabi Muhammad sudah berusia 6 tahun. Ketika berusia 6 tahun teman-teman, Nabi Muhammad diajak oleh sang ibu untuk ziarah ke makam ayahnya. Lalu dia berangkat bersama ibundanya. Dalam perjalanan teman-teman, ketika berjalan, sang ibu pun sakit berat. Akhirnya ketika pulang, Nabi Muhammad pulang sendiri tanpa didampingi oleh sang ibu, karena sang ibu pun meninggal di perjalanan. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yatim. Dia tumbuh menjadi besar, diasuh oleh kakeknya.
Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sang kakek mengasuhnya dan menyayanginya seperti menyayangi anaknya sendiri. Tapi 2 tahun berselang, sang kakek pun semakin tua dan semakin tua. Akhirnya sang kakek pun meninggal dan diasuh oleh paman. Siapa pamannya teman-teman? Abu Thalib. Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad tumbuh menjadi orang yang baik. Ketika dititipin domba-domba, Nabi Muhammad menjaga dengan baik, sehingga Nabi Muhammad dikenal dengan Al-Amin. Nabi Muhammad menjadi remaja yang baik. Dia menjadi seorang pedagang di pasar. Banyak orang-orang yang senang terhadap Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad menjadi orang yang jujur, memiliki akhlak yang sempurna. Dia menjadi orang yang saling menyayangi, sehingga Allah mengabadikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia menjadi orang penyayang bagi seluruh hewan disayang, manusia disayang, alam dan tumbuhan dijaga. Lalu Nabi Muhammad tumbuh menjadi orang yang baik, cerdas, jujur. Di usia 25 Nabi Muhammad bekerja dengan bosnya. Ternyata bosnya melihat bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Betapa jujurnya Nabi Muhammad di pasar, banyak penggemarnya. Karena apa? Nabi Muhammad kalau menjual, dia menjadi orang yang jujur. Sampai satu ketika bosnya sendiri pun jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia melamar Nabi Muhammad. Siapa teman-teman? Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah orang kaya, tapi nikah dengan orang sederhana karena dia melihat kesempurnaan akhlaknya Nabi Muhammad. Lalu Allah mengabadikan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang baik, umur 40 tahun. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang pertama turun surat apa teman-teman? Al-Alaq. Ayat 1 sampai berapa? 5 sampai 5. Nabi Muhammad menggigil. Ada di suatu tempat, nama tempatnya adalah Gua Hiro. Nabi Muhammad dikasih wahyu. Lalu Nabi Muhammad menyebarkan wahyu itu kepada seluruh manusia yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad juga punya kebiasaan yang tidak pernah diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad punya kebiasaan setiap pagi, teman-teman. Dia punya kebiasaan setiap pagi membawa roti dan susu ke pinggiran pasar, bertemu dengan seorang kakek tua yang buta, orang Nasrani. Setiap pagi Nabi Muhammad selalu merobek roti dan menghaluskan terlebih dahulu, lalu memasukkan ke mulutnya sang kakek. Tapi teman-teman, apa yang didapat oleh Nabi Muhammad? Dia hanya mendapatkan cacian dan makian. Sang kakek selalu menasihatinya, wahai tuan muda, jangan sekali-kali kamu mengikut Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu pengkhianat, Muhammad itu sesat. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun berhenti menyuapinya. Besoknya lagi Nabi Muhammad datang lagi membawa susu dan roti. Dia sampai lalu dia bilang, wahai tuan, aku datang untukmu. Lalu dia menyobeki rotinya dengan kelembutan hati sambil menghaluskan rotinya dan masukkan ke dalam mulut sang kakek. Sang kakek mengulurnya sambil menasihati, wahai tuan muda, kata-kataku, jangan pernah kamu ikuti Nabi Muhammad, jangan pernah kamu ikuti itu Muhammad yang membawa ajaran sesat, pengkhianat. Dia bukan orang baik, dia orang gila. Besoknya lagi Nabi Muhammad gak berhenti. Besoknya lagi dia datang bawa susu dan roti. Lalu dia menyobeki dengan kehalusan hati dan tangannya dia masukkan ke dalam mulut. Tapi apa yang dia dapat dari sang kakek? Kata sang kakek, wahai tuan muda, jangan kau percaya Muhammad. Muhammad itu pengkhianat, Muhammad itu pendusta. Jangan kau ikuti dia.
Tapi yang memberi makannya dengan tenang dan kelembutan hati. Satu ketika orang yang setiap harinya memberi makan kepada sang kakek tak kunjung datang. Kemana pemuda ini? Biasa jam segini dia sudah datang membawa susu dan roti kepada diriku. Tapi kenapa waktu sudah jam 10? Biasa jam 7 sudah datang, tapi sudah jam 10 tak kunjung kemari. Kemana pemuda itu? Apakah dia lagi sakit? Apa dia sudah bosan memberi makan kepadaku? Tapi tidak mungkin. Dengan perlahan-lahan tiba-tiba ada telapak kaki yang coba mendekati sang kakek. Ternyata teman-teman, telapak kaki yang mendekati sang kakek itu, dia bilang, "Wahai Tuan, hei Tuan, hari ini aku datang. Maaf aku terlambat, aku membawa susu dan roti kepadamu." "Hei, kamu pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku?" "Betul Tuan, aku adalah pemuda yang setiap hari memberi makan kepadamu." "Tumben kamu terlambat, kenapa?" "Kendaraanku Tuan." Lalu pemuda ini sambil menyobaiki roti, sang kakek sambil mencaci dan memaki Nabi Muhammad. "Wahai pemuda, ini udah kesekian kalinya aku memberitahu kepadamu. Dan aku tidak akan berhenti memberitahumu setiap hari. Jangan kamu ikuti Muhammad. Muhammad itu pembohong, dia pendusta." Sambil menyobaiki roti lalu memasukkan ke dalam mulut sang kakek. Sang kakek merasa hal yang beda. "Hei!" Sang kakek pun mengunyah dan membuang kembali roti yang ada di mulutnya. "Hei, pemuda, benarkah kamu pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku?" "Betul Tuan, aku adalah pemuda yang setiap hari memberi makan kepadamu." Jangan berbohong. Perbedaan sekali tanganmu dengan pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku. Pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku, kelembutan tangannya berbeda dengan kelembutan tanganku. Dia kalau mau menyuapiku, dia haluskan terlebih dahulu roti yang ingin dimasukkan ke mulutku. Tidak seperti dirimu. Jujur, kamu bukan pemuda yang memberi makan kepadaku." "Tidak Tuan, aku adalah pemuda yang setiap hari memberi makan kepadamu." "Jangan berbohong. Beda kelembutan tangan pemuda yang memberi makan kepadaku." Lalu tiba-tiba pemuda ini pun akhirnya jujur bahwa, "Benar Tuan, aku bukanlah pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku." "Lalu kemana pemuda yang setiap hari memberi makan kepadaku? Kemana dia?" "Dia sudah meninggal. Dia sudah wafat. Dia sudah mati." "Jangan berbohong kamu. Orang baik tidak mungkin mati. Dia itu orang baik." "Siapa dia?" "Dia adalah Muhammad bin Abdullah." "Siapa?" Sang kakek pun kaget. "Siapa dia?" "Dia adalah Muhammad bin Abdullah." Ulang sekali lagi namanya. "Dia adalah Muhammad bin Abdullah." "Muhammad yang membawa ajaran baru itu?" "Iya." Lalu sang kakek berdarayan air mata, dia menangis. Karena ternyata teman-teman, sang kakek sedih dan menangis bahwa dia selama hidupnya, selama dikasih makan oleh Muhammad, dia tidak pernah ada satu pujian yang keluar dari mulutnya kecuali hinaan kepada Muhammad. Tapi apa yang dibalas oleh Nabi Muhammad? Tidak sekalipun Nabi Muhammad libur, tidak sekalipun Nabi Muhammad terlambat, tidak sekalipun Nabi Muhammad berhenti untuk memberi makan kepadanya. Lalu sang kakek berderas, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, aku bersaksi engkau orang baik. Ya Muhammad, aku bersaksi kamu orang baik." Lalu dia langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah."